Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak dan ibu-ibu, malam hari ini malam yang kedua, sesuai dengan tema kajian kita di bulan Ramadan tahun ini, yaitu memahami 30 doa mustajab. Maka malam hari ini, lantaran bukunya belum tiba, telah dipesan, maka kita buatkan satu saleh malam ini supaya ada pegangan. Mari kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya berlindung dari berbagai keburukan. Mau bacakan dulu bagi yang dapat. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal harami wa a'udzu bika min adzabil qabri wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Itulah salah satu doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara ringkas kita coba pahami sampai jam 9.20-an. Allahumma inni a'udzu bika, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu. A'udzu bika, aku berlindung kepadamu. Perlu kita ketahui, ada hal-hal sesuatu yang kita tidak boleh meminta memohonan perlindungan kepada makhluk. Kalau hal-hal itu hanya Allah saja yang berwenang, yang mampu, yang berkuasa. Apabila kita mintakan juga perlindungan itu kepada makhluk, di situ letaknya syirik. Karena di luar kekuatan, kekuasaan dan kemampuan makhluk. Gunanya kita minta perlindungan karena ada suatu kejahatan, suatu keburukan, suatu kejelekan, suatu bahaya yang tak mampu kita untuk menghadapinya, dan tidak satu makhluk pun yang bisa melindungi, menjaga, memelihara kita. Maka itulahnya kalimat a'udzu. Sama dengan syaitan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ada suatu kejahatan, suatu bahaya, suatu madarat, suatu keburukan, suatu kejelekan yang tak mampu kita menghadapinya, dan tidak satu pula makhluk yang mampu untuk melindungi kita. Maka itu ditujukan kepada Allah. Salah satunya adalah bahaya, kejahatan, keburukan, kejelekan syaitan. Di situ pun diawali dengan a'udzu bika, aku berlindung kepadamu dari sesuatu yang berbahaya, yang buruk, yang jelek. Yang pertama adalah ajzi. Ajzi, anan ajzi diterjemahkan siko kelemahan. Yang dimaksud ajzi itu dalam istilah bahasanya adalah ketidakmampuan kita untuk melakukan suatu kebajikan lantaran tidak ada kudrat, kekuatan. Kelemahan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan kita untuk melakukan suatu kebajikan lantaran tidak berdaya, lantaran tidak mengarai, tidak ada kekuatan kita untuk melakukannya. Namanya ajz. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada ajzi.
kelemahan. Akibat kita mengalami kelemahan, ketidakberdayaan, ketidakmampuan, tidak ada kekuatan, kita tidak bisa melakukan berbagai macam kebajikan. Untuk itu, kita mohonkan kepada Allah agar kita dipelihara, dijaga daripada ajz. Satu. Yang kedua adalah kasal. Rasanya walaupun Buya mengizinkan anak-anak, tapi anak-anak tetap didiamkan. Yang kedua kasal dan kesal. Kasal. Yang kasal meninggalkan sesuatu. Padahal kita mampu untuk melakukannya. Tidak melakukan sesuatu, meninggalkan sesuatu berupa kebajikan, padahal kita kuasa, kita kuat, kita bisa, kita sanggup. Namanya kasal. Terjemahnya malas. Berbahayakah malas? Sangat berbahaya. Sampai-sampai Rasulullah memohon kepada Allah agar diselamatkan, dipelihara, dijaga daripada kasal. Dan tidak ada obat kasal. Andaikan adalah pelnya dibalik pelnya. Sayangnya tidak ada di apotek. Kasal penyakit hati yang paling berbahaya. Kalaulah kita diserang oleh kasal, kalau bahasa kami di Singapura lah tangguli dingin, mengaliui saya. Kalau nak bisa, kalau nak muas, kalau malih. Lawannya nasyat, rajin. Dua penyakit yang berbahaya. Pertama lemah, kedua kasal. Lemah lantaran tidak ada kekuatan, ajas. Kasal, kekuatan ada tapi tidak mau berbuat. Lebih-lebih melaksanakan kewajiban, melaksanakan tugas-tugas kita kepada Allah selaku hamba Allah. Dua. Kita ringkas-ringkas saja mengingat waktu. Yang ketiga jubun, al-jubni. Jubun. Ad-jubun di sini diterjemahkan pengecut. Tapi yang maksud siku adalah ketakutan terhadap sesuatu sehingga kita tidak melakukan sesuatu yang baik. Pengecut. Tiba di suami namanya dayus. Dayus. Di celeleng bini saya nak talak lah. Dayus. Keong, lompong, panakui. Namanya jubun. Jubun takut, tidak berani terhadap sesuatu sehingga tidak melakukan sesuatu yang baik. Benar-benar jubun. Akibat jubun, banyak perbuatan-perbuatan yang mestinya kita lakukan. Seperti tidak berani menegur yang salah, tidak berani mengatakan yang benar, tidak mau mencegah yang mungkar, tidak mau menyeru kepada yang ma'ruf, bahkan tidak berani mempertahankan hak yang mestinya kita akan mempertahankan lantaran jubun. Jubun. Tiba di bahasa Minang, ndak pematang sawah le, ndak bersaga ijuk le. Lantaran saganya ndak kuat. Lantaran pematangnya lah tumbang. Lantehangan orang, jubun. Jadi berlindung kepada Allah daripada jubun, karena jubun itu penyakit hati. Tidak adanya keberanian. Lah diinjak-injak orang awak, lah masuk orang ke rumah awak, tiba di negara lah dijajah orang awak, lah tunggang balian orang awak, tapi kita tidak berani. Tidak berani, termasuk tidak berani berperang, mengangkat senjata, menentang kezaliman, kelaliman. Namanya jubun. Ketakutan terhadap sesuatu mengakibatkan orang tidak mau melakukan kebajikan,
Akibat orang tak mau melakukan hal-hal yang mesti dilakukannya seperti hal-hal yang wajib. Sampai ajas, kasal, jubun tiga nang kampe. Bukhl. Bukhl ko lah menjadi bahasa Arab, bakhil. Ceke. Asal kata bukhl adalah menahan. Al-bukhlu menahan. Menahan sesuatu yang mesti diberikan. Menahan sesuatu kewajiban untuk dilaksanakan. Seperti orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Ditahan-tahan harta. Tidak mau membantu anak yatim, padahal kita punya. Menolong orang miskin, padahal kita mampu. Bahkan tidak mau pergi menunaikan rukun Islam yang kelima haji, padahal dia mampu, lantaran bukhl. Orangnya bakhil, sifatnya bukhul. Kalaulah bukhul, kalaulah bakhil, ceke wa may yabkhal, siapa yang bakhil, tidak lain tidak bukan dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Berbahayakah penyakit bakhil? Biarlah. Salah satu penyebab kebinasaan umat-umat terdahulu adalah bakhil. Tidak mau membantu agama, bahkan tidak mau membantu orang untuk melaksanakan perang fisabilillah. Termasuk kita membantu lembaga-lembaga pendidikan, gedung-gedung yatim, membantu orang-orang pek musibah lantaran bakhil. Innama yaqalu an nafsi. Tidak lain tidak bukan orang bakhil tu bakhil terhadap dirinya sendiri. Empek. Kita dah mendengar waktu kita ringkas-ringkas. Empek. Al-haram. Haram. Kita terjemahkan al-haram ko di situ adalah dua renta. Kita bagi-bagi rumah dulu. Dari lahir sampai sebelum balik namanya tifl. Tiflun, ta fa lam, tifl. Saja lahir sampai sebelum balik namanya tiflun, anak-anak. Hampir mendaki balik namanya barahiq. Kemudian sampai umur 20-an, syab atau fata, pemuda. Kemudian umur 30 sampai 40-an, kahal. Kau masa puncak, masa jaya, puncaknya 50. 50 katih namanya syekh atau maubat. Lama-lama nampak buat ni kepala syekh. Ambo kau lah syekh, ini ini orang kalau sudah mula tumbuh ban di kepala boleh panggil syekh. Ini bukan ini di Minang. Ini di Minang banyak macamnya. Sampai kepada ini balang pun ini juga. Syekh. Lalu syekh itu orang yang berumur 50 ke atas. Bisa kita kabir, orang lagai. Lalu kalau lah mencapai umur 80-an kate haram. Itu haram. Bukan ha. Haram. Wal harami umur 80 kate. Masa-masa umur 80 kate tu masa-masa orang bisa menjadi arzalil umur, tua pikun. Arzalil umur, sehina-hina umur. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Siapa yang panjangkan umurnya kami kembalikan kepada awal kejadian lemah. Itu dikecilkan arzalil umur.
Arzal sehina-hina umur. Umur yang paling malih orang umur pikun. Sebab tak ada orang yang ketujuh yang suka orang pikun. Usia haram, usia mendekat 80 ke atas. Rata-rata usia umat Nabi Muhammad 60-70. Baina sitin ila sab'in. 60-70. Rata-rata usia umur a'maru ummati, kata Nabi, umur umatku berkisar antara 60-70. Ada yang lebih tapi tidak banyak. Bala lebih 70, bala lebih 80 haram. Kalau 70 masih syekh atau kabir atau ajus. Tapi kalau 80 kata haram. Berlindung kepada Allah jangan sampai memasuki usia haram yang bisa menjadi pikun. Kerana tidak semua orang tua pikun. Sebab wa minkum may yuraddu ila arzalil umur likai la ya'lam. Orang yang dikembalikan kepada usia pikun, nyu nak terkenal leh. Tak tahu leh, analah berlalu. Bahkan yang sebentar aku nak terkenal leh. Itulah usia yang ditakuti. Berlindung kepada Allah daripada haram, jangan sampai kita menjadi pikun. Berlindung kepada Allah jangan sampai tua, tak bisa dah. Ya Allah, jangan sampai tua pun mati kini. Orang kalau mahu tua, mati muda. Orang kalau takut mati muda, tua. Tapi bagaimana supaya tua jangan sampai arzalil umur. Tua pikun. Tuanya nyuak. Kalau bahasa kami di sini edeh. Ada orang kampung masuk kena edeh. Edeh. Haram. Ajas, kasal, jubun, bukhul, haram 5. Wa a'udzubika min adabil qabri. Masih ada waktu 5 minit lagi, sekitar lagi. Dan aku pun berlindung kepadamu ya Allah daripada azab kubur. Azab kubur itu jelas-jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kita doa. Jangan sampai kita tidak membaca doa itu sebelum salam di akhir salat. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri. Bahkan dalam salat jenazah, di ujung doa salat jenazah, wa adkhilhul jannah wa a'idhu min adabil qabri. Itu doa salat jenazah, pangkalnya Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fuan. Tarik ke bawah. Wa adkhilhul jannah. Masukkanlah si mayit itu ke dalam surga nanti ya Allah, dalam surga nanti ya Allah. Wa a'idhu atau waqihi. Pelihara dia, lindungi dia daripada azab kubur. Azab kubur tu lai. Bama dia azabnya masuklah ke sini. Anan dia azab entahlah. So para ulama berbeza pemahaman. Apanya ini azab? Diazab tu di mana? Apakah roh saja ataukah jasad? Apakah roh dan jasad? Ulama-ulama berbeza memahami. Kerana ulama-ulama tu mati le. Sehingga berbeza memahami. Kalau ulama-ulama mati tak akan berbeza. Tapi yang jelas azab kubur ada. Ista'idzu billah min adzabil qabri. Berlindunglah kamu kepada Allah daripada azab kubur. Dan sebentar lagi kita nalah masuk kepada Syekh. Ambolah Syekh. Beliau nanti sandar Syekh. Lanjut umur sampai 70 kata kabir, ajus. Sampai 80 haram. Tapi tetap ujungnya ke kubur. Ujung ke kubur. Lantaran kita kini tidak akan menjelaskan berbagai macam azab kubur, tentu kita terangkan sepintas. Wa a'udzubika min adzabil qabr. Kemudian wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat.
fitnah. Fitnah diterjemahkan bahasa Arab ujian. Sedikit kita jalehkan, walaupun dulu pernah juga kita terangkan bahwa yang dikatakan fitnah dalam bahasa Quran dan hadis tidak sama yo fitnah bahasa awak. Kalau fitnah bahasa awak masuang, madu, masuang madu. Itu fitnah bahasa awak. Bahkan dalam bahasa Indonesia hasung fitnah malahan. Tidak. Yang dikatakan fitnah adalah ujian. Ujian. Ujian keimanan, ujian kesabaran, ujian keredaan, ujian keistiqamahan, ujian ketaatan, ujian ketawakalan, gitu ujian. Setiap kita pasti diuji, dicoba. Apanya keimanan kita, kesabaran kita. Makin kokoh, makin kuat, makin teguh keimanan seorang, ujiannya makin baik. Sama yang nak sekolah, makin tinggi sekolahnya, ujiannya makin berat. Makin lanjut studinya, ujiannya makin berat. Kata guru kita, makin gadang batang kayu, angin makin kare. Makin tinggi menjulang, makin kuat angin. Hidup adalah ujian. Nah, ujian kehidupan namanya fitnatul mahya. Berbagai macam ujian-ujian dan cobaan-cobaan yang dialami oleh orang beriman dalam hidup namanya fitnatul mahya. Ujian hidup sampai mati. Ada saja ujian. Asiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Manusia jangan sampai mengira bahwa dia akan dibiarkan mengatakan kami beriman sebelum diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Dulu orang-orang pun diuji. Surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3, surat ke-9. Ujian pasti. Berbagai macam ujian kehidupan. Puncak ujiannya adalah hampir-hampir mendekati mati. Kenapa? Jangan sampai nanti berakhir dengan su'ul khatimah. Ujian dibagi dua. Dalam surah Al-Anbiya ada ujian berupa hal-hal yang tidak menyenangkan. Ada ujian berupa hal-hal yang menyenangkan. Namanya khair dan syar. Rupanya hal-hal yang diinginkan, hal-hal yang disukai, hal-hal yang disenangi itu ujian. Sehat ujian, balabu ujian, naik pangkat ujian, menjadi pejabat ujian, mendapat ujian, sukses ujian. Ujian, apakah kita bersyukur, sombong, atau makin mendekatkan diri kepada Allah? Jarang-jarang orang yang ingat bahasa kesenangan, kelapangan, kegembiraan, kesuksesan, keberhasilan itu ujian. Namanya fitnah, khair. Itu ayat bilang. Yang kedua, ujian berupa syar, hal-hal yang tidak menyenangkan. Sebutlah apa saja yang tidak menyenangkan, yang tidak diinginkan, namanya syar. Sakit, gagal, dipecat, diusir, ditendang, disipaan, dihantam, dipejaan, ujian. Difitnah juga ujian. Pilot juga ujian. Pilot ujian. Ujian. Ketika itu dia sedang diuji. Bagaimana dia? Sabarkah dia? Ridhakah dia? Atau sebaliknya? Makin mendekat ke dia atau makin menjarak? Juga ujian. Atau namanya fitnah. Jadi apapun yang dihadapi dalam kehidupan namanya fitnatul mahya. Berlindung kepada Allah daripada ujian-ujian hidup, artinya bagaimana supaya kita ketika mengalami ujian jangan sampai gagal gitu. Berlindung daripada ujian hidup itu bukan berarti tidak diuji-uji, enggak.
Jangan sampai kita gagal, tidak berhasil, tidak sukses, tidak selamat melalui menempuh ujian itu. So ujian tak bisa dihindari. Yang tak ada uji itu orang mati. Jadi doanya wa'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, dan kematian. Dalam kitab nalambo masukkan ke sikoko disebutkan siko makasih mamat adalah fitnatul qabri. Yang disebut dengan fitnatul qabri, su'alul qabri, pertanyaan yang diajukan oleh mungkar nakir kepada orang yang baru sampai di kubur. 3 pertanyaan yang paling asasi, 3 pokok pertanyaan, walaupun masih ada pertanyaan lain. 3 pokok: marrabuka, wa ma dinuka. Yang marrabuka, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa laki-laki yang diutus kepadamu. 3 boleh dihafal, tapi ini nak ujian. Siapa Tuhanmu itu berkaitan dengan sejauh mana kita mengenal Allah, sejauh mana kita beriman kepada Allah. Yang kedua, apa agamamu, sejauh mana kita mengenal syariat Islam dan mengamalkannya. Yang ketiga, siapa laki-laki yang masuk manusia, sejauh mana kita mengenal Nabi dan ajaran Nabi serta mengamalkan ajaran Nabi. Namanya fitnatul kubru. Fitnatul qabri ini termasuk dalam fitnatul mamat, fitnah mati. Kenapa namanya azab pertanyaan kubur itu fitnah? Nah, sedikit, 1 menit lagi. Pertanyaan yang diajukan oleh malaikat itu disebut dengan fitnah karena itu bagaikan ujian. In naja, jika dia sukses, jika berhasil, fama ba'da wa hisab, setelah itu lebih gampang. Wa illam yanju, jika tidak berhasil melewati pertanyaan itu, maka apa setelahnya lebih asyad, lebih parah. Lebih parah. Dikatakan dia fitnah bagaikan orang diuji. Dalam kubur kita masing-masing nanti akan diajukan pertanyaan. Itulah penentu. Sehingga dikatakan kubur itu awalul manazil, tempat singgah, persinggahan pertama daripada persinggahan menuju akhirat. Salah satunya kubur. Kubur seleksi, registrasinya sinan. Selesai itu nanti itu penentu. Nah, mari kita baca sepintas. Disiko mohon perlindungan kepada Allah dari hal-hal yang akan dilalui oleh setiap manusia, akan dialami setiap manusia. Pertama, ajas, lemah. Kedua, kasal, malas. Yang ketiga, jubun, pengecut, gacua. Gacua aku orang pemipis Sarawak, karena hari salah kedua pipis, gacua. Yang ketiga, bukhul, bakhil, cekik, balapi, sempilik kalian. Yang keempat, haram. Yang kelima, haram, tua renta sampai usia 80 kemudian pikun. Yang kelima, yang ke 6, azab kubur. Yang ketujuh, fitnatul mahya. Yang ke-8, fitnatul mamat. Doa ko Nabi yang membaca. Nabi saja berlindung kepada Allah. Nabi daripada 8 perkara. Padahal beliau sudah diistimewakan. Beliau lah yang paling bertakwa di kolong langit itu. Dia adalah manusia pilihan, tapi beliau tetap bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah untuk memohon perlindungan kepada Allah daripada kesilapan. Mudah-mudahan bisa kita hafal, kita pahami malam kini, kita hafal, lalu kita teruslah berdoa kepada Allah agar kita dipelihara, dijaga, dilindungi daripada nan salapanku. Karena nan salapanku kita akan melewatinya.
Semoga ada faedah dan manfaatnya untuk kita bersama. Diakhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.